Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel dan Ihsan Fatur Rahman. Kali ini saya akan membuat channel tentang cerita-cerita horor dan cerita-cerita mistis yang tentunya insya Allah bisa menghibur anda semua. Tetap simak videonya dan selamat menyaksikan. Hai guys, kita lanjutkan ceritanya part 3 ya. Selamat menyaksikan. Setelah akhirnya aku memperhatikan sekeliling, ternyata bukan hanya si kondektur yang seperti sudah mati. Dalam gelap, aku dapat melihat kalau ternyata bagian bis yang lain sudah sangat berantakan. Banyak kursi yang bergelimpangan tidak pada tempatnya. Yang lebih menyeramkan lagi, banyak penumpang yang sepertinya sudah meninggal. Bermandikan darah, beberapa di antaranya sudah tidak utuh lagi. Ada yang tanpa kepala. Ternyata bau hanyir darah disebabkan oleh ini semua. Aku langsung berdiri sambil memeluk tas, melangkahkan kaki menuju pintu depan, dan harus turun dari bis ini segera. Mencoba untuk tidak memperhatikan kengerian di sekitar ketika berjalan, tapi tetap saja masih terlihat pemandangan seram seperti habis kecelakaan. Ya, keadaan ini menggambarkan seperti bis yang baru saja mengalami kecelakaan hebat. Jenazah bergelimpangan, bau amis darah sangat menyengat. Beberapa detik kemudian aku sampai juga di depan, berdiri di samping Pak supir yang keadaannya juga sangat mengerikan. Tubuh bermandikan darah dengan wajah yang hancur rusak. Sungguh menyeramkan. Pak supir ini seperti tidak menghiraukan aku yang berdiri di sampingnya di pinggir pintu. Dia terus menatap ke depan, mengendalikan bis yang berjalan pelan. "Pak, saya mau turun di sini, Pak." Bergetar suaraku meminta turun, tapi Pak supir tetap seperti tidak mendengar. Bau darah semakin menyengat. Lalu tiba-tiba dari belakang aku mendengar suara tangisan dan jeritan menahan rasa sakit dari beberapa orang. Semakin ketakutan, keringat dingin mengucur deras. Cekamnya sudah di alur batas. Aku sangat ketakutan ketika suara jerit dan tangis semakin keras terdengar. Tidak sanggup lagi berdiri, lalu aku jatuh terduduk lemas menangis dalam ketakutan. Dan aku tidak ingat apa-apa lagi. "Dek, bangun dek," suara bapak-bapak membuatku tersadar. Hari masih gelap ketika aku sudah benar-benar sadar. "Jangan tidur di sini, di halte aja tuh," kata bapak itu lagi. Aku mengiyahkan omongannya, lalu berdiri dan jalan menuju halte yang tidak jauh dari tempat itu. Ternyata aku tengah terbaring di atas trotoar yang lokasinya sudah tidak jauh dari terminal Sukabumi. Tertidur atau pingsan, aku tidak tahu yang pasti, tapi syukurlah akhirnya dapat keluar dari bis menyeramkan itu. Bis yang entah sudah berada di mana.
merogoh saku celana untuk mengambil ponsel. Syukurlah sudah ada sinyal lagi. Aku langsung menghubungi adikku untuk menjemput. Tidak lama setelah itu dia datang menggunakan motor. Setelah kami berboncengan, kalimat pertama yang keluar dari mulut adikku sangat mengagetkan. Kok Aa bau hanyir? Darah sih. Habis apa emangnya? Dan aku pun tidak bisa menjawab apa-apa. Dengan mata pucat, pikiran kemana-mana. Dan akhirnya adekku pun beranggapan, ya sudahlah, mungkin si kakak kecapean. Dan adek pun lanjut untuk mengantar saya pulang. Nah, buat teman-teman, makasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya guys. Ya, dukung terus channel aku biar aku semangat cari inspirasi dan bikin video-video yang bisa menghibur kalian.